Oke, kita akan bahas mengenai kuliah online hari ini yaitu analisa dan perancangan sistem informasi ya, kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan sudah ya kita akan gunakan untuk mengikuti kontrak perkuliahan di hari ini. Identitas saya mudah-mudahan Anda semua sudah kenal dengan saya ya, nama Budi Hartono dengan identitas yaitu HTN ya, udah seperti itu. Pak, suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Halo, kok hilang? Bentar. Halo, apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Halo, halo. Bisa, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Tadi ada informasinya hilang. Oke, terima kasih Mas Givi, Fatah Hilal ya. Oke, terima kasih ya. Ya, Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Sekali, bisa. oke, terima kasih ya. Deskripsi mata kuliah. Kita akan pelajari yaitu kuliah APSI, analisa, perancangan, dan sistem informasi. Yang namanya melakukan analisis berarti melakukan apa? Istilahnya orang melakukan analisis berarti melakukan pengamatan di sana apa yang terjadi di sana ya, seperti itu ya dimaksud dengan analisis, menganalisa apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Setelah itu, setelah kita menemukan analisanya, menemukan permasalahan-permasalahan yang ada, selanjutnya nanti kita akan melakukan perancangan. Perancangan berarti apa? Membuat sesuatu yang baru. Apa yang kita buat? Tentunya di sini hasilnya adalah sistem informasi seperti itu. Nah, inilah deskripsi mengenai analisa perancangan dan sistem informasi ini. Jadi deskripsi untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memaparkan pengetahuan tentang konsep analisis dan perancangan dalam sistem informasi. Nah, ruang lingkupnya nanti yang menjadi kajian ini berupa adalah konsep dasar data dan sistem informasi. Anda harus paham dulu apa yang dimaksud dengan konsep dasar data dan informasi. Jangan sampai nggak tahu bedanya antara data dan informasi seperti itu. Masih terbalik-balik seperti itu. Ada pengembangan sistem informasi. Bagaimana cara pengembangan sebuah sistem informasi? Kenapa sih sistem informasi perlu dikembangkan? Tentu ada satu alasan-alasan yang harus dilaksanakan di situ. Maka nanti kita akan bahas mengenai itu alasan-alasan atau pengembangan sistem informasi atau dasar-dasar daripada pengembangan sistem informasi. Tentu di situ ada satu permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, tidak mungkin dikembangkan seperti itu. Terus ada beberapa metode pengembangan sistem ya, ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistemnya itu nanti ya banyak sekali metode yang kita gunakan di dalam pengembangan sistem ya, metode pengembangan sistemnya ya. Kita bisa menggunakan untuk pengembangan sistemnya bisa menggunakan metode waterfall itu yang umum ya. Yang umum kita gunakan adalah metode waterfall, model air terjun. Ada lagi mode SDLC ya, System Development Life Cycle. Ada model prototype ya juga ada model R&D juga ada. Banyak sekali model-modelnya. Tapi dengan catatan kalau Anda masih melaksanakan untuk pengembangan sistem informasi ini untuk skripsi boleh tidak boleh menggunakan model outsourcing. Ya, outsourcing itu berarti dikerjakan oleh orang lain kecuali Anda sudah bekerja terus di perusahaan Anda tidak bisa mengerjakan itu dikerjakan sama orang lain itu namanya model outsourcing. Nah, itu boleh. Tapi kalau dalam skripsi nanti diusahakan jangan sampai yaitu membangun sebuah sistem dengan menggunakan model outsourcing ya dikerjakan sama teman ya kita lalui sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam sistem ya, tahapan-tahapan dalam sistem. Ini tahapan dalam sistem apa yang harus kita kerjakan atau tahapan yang ada dalam sistem itu apa. Yang pertama ngapain. Nah, ini yang kita gunakan di dalam dasar ketika nanti Anda akan membangun sebuah proposal atau skripsi itu mulai dari sini. Tahapan sistem itu saya ngapain? Oh, pada tahap ini saya melakukan ini. Selanjutnya adalah tahap ini saya masuk ini. Selanjutnya masuk ke tahap berikutnya dan seterusnya seperti itu. Metode pengembangan dan penelitian. Nanti di sini tadi metode pengembangannya, di sini metode pengembangan dan penelitiannya. Ada metode-metode dalam pengembangan di dalam penelitian tadi. Selanjutnya adalah konsep dan perancangan informasi dengan menggunakan model terstruktur, artinya berbasis DFD (Data Flow Diagram) terstruktur di situ. Dan nanti yang terakhir adalah konsep perancangan sistem menggunakan orientasi objek yaitu UML. Inilah deskripsi mata kuliah yang akan kita paparkan untuk kedepannya adalah mengenai ini. Jadi
apa toh yang akan saya dapatkan ketika saya kuliah analisa dan perancangan sistem informasi ini? Ya inilah, yaitu mulai dari seperti ini, itu namanya adalah deskripsi mata kuliah seperti ini, kaitannya adalah ini. Terus berikutnya adalah capaian pembelajarannya. Harapannya apa? Ya harapannya nanti mahasiswa mampu menganalisis proses sistem yang sedang berjalan dan mampu melakukan perancangan sistem informasi menggunakan pemodelan terstruktur dan pemodelan berorientasi objek. Artinya apa? Kita nanti diajak ke lapangan seperti itu. Kalau dalam bentuk posisi offline saya ajak, ini loh di perpustakaan, ini loh di dalam penyewaan, ini loh proses seperti ini. Nah, nanti kita akan tahu cara menganalisisnya. Oh, kayak akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Kenapa sistem informasi perpustakaan kita bangun? Nah, maka kita datang ke perpustakaan, tanya-tanya sistemnya seperti apa, mulai dari apa. Untuk bisa meminjam buku itu syaratnya apa seperti itu. Kalau baca saja, oh tidak masalah, silakan datang baca saja sebagai tamu itu boleh. Tapi kalau kita meminjam buku, gimana syaratnya atau caranya seperti apa? Anda harus jadi anggota. Nah, kalau jadi anggota syarat-syaratnya apa? Nah, seperti itu kita harus tahu sistemnya tadi ya, seperti itu. Nah nanti mahasiswa mampu dan dapat memahami konsep analisa perancangan sistem informasi, kemudian mampu menyusun proposal proyek sistem informasi dan membuat desain atau rancangan sistem informasi baik dengan pendekatan terstruktur maupun pendekatan berorientasi objek. Jadi nanti hasil akhirnya Anda akan menggunakan model pendekatan terstruktur atau berbasis objek ya tergantung daripada Anda seperti itu. Tapi yang umum saat ini itu pendekatan sudah dilakukan dengan pendekatan berorientasi pada sebuah objek. Yang ini model yang lama seperti itu, yang pendekatan terstruktur. Ya, terstruktur itu yang lama, yang baru kita menggunakan pendekatan berbasis objek. Ini adalah materi kuliahnya nanti ya. Jadi di sini adalah materi kuliahnya. Itu yang pertama saya akan jelaskan ini konsep dasar sistem nanti ya, konsep dasar sistem, ada konsep sistem formasinya, ada pengembangan sistem, metode-metode dalam pengembangan sistem, tahap-tahapan dalam pengembangan sistem, apa yang harus dilakukan. Maka kita masuk ke tahap pengembangan sistem yang pertama dulu, analisa dan ini ya, analisa ya, melakukan perencanaan dan analisa, yaitu tahap pengembangan sistem. Tahap yang pertama ada perencanaan, ada analisa. Tahap pengembangan sistem yang ketiga itu perancangan, penerapan dan pemeliharaan. Yang keempat penerapan, yang kelima pemeliharaan. Terus dilanjutkan dengan penelitian pengembangan, metode penelitian yang lain seperti waterfall, prototype, RAD, ya, ada yang lain lagi nanti ya. Kita akan membahas pengembangan model terstruktur yaitu dengan menggunakan DFD atau easy case. Ya, DFD atau easy case, ada ER diagram, normalisasi dan pendekatan terstruktur dengan menggunakan UML atau Start UML. Ya, Start UML. Ya, ini nanti kita akan gunakan itu. Kalau yang lama dulu saya menggunakan rational rules, mungkin yang baru kita gunakan Start UML ini. Ini Mas Fauzian kok kresek-kresek terus apa ini? Dimatikan dulu aja Mas, nanti kalau pas tanya jawab silakan diaktifkan mic-nya Mas. Halo Mas Muhammad Fauzian, dimatikan aja dulu mic-nya ya. Oke, terima kasih. Ini materi kuliahnya seperti ini ya. Terus berikutnya untuk ini ya, bahwa di dalam pembelajaran itu ada sebuah evaluasi. Lah evaluasinya itu ada tugas 1 ya, tugas 1 itu bobotnya 15%, nanti ada ujian tengah semester, tugas 2 itu 15%, ujian akhir jangan 40%, sehingga totalnya adalah 100%. Nah, dengan demikian tugas pembelajaran, kalau tugas yang dalam bentuk offline itu saya kasihkan tadi, ada tugas untuk melakukan analisa apa yang Anda dilakukan di sana supaya Anda paham betul Anda melakukan analisa. Analisanya hanya di sekitar kita saja, apa yang akan terjadi Anda buatkan sebuah ini dianalisa, dirancang kalau nanti akan membuat seperti itu. Tapi dalam posisi offline, dalam posisi online ini nanti saya akan menggunakan tugas 1 dengan menggunakan yaitu soal ujian ya, soal ujian dengan bentuk pilihan ganda 10 soal saja cukup. Jadi nanti di sini kita gunakan tugasnya itu saya ganti dengan pilihan ganda yaitu 10 saja cukup. Ujian tengah semester itu gabungan dari 10 soal ditambah dengan 15 soal lainnya. Jadi ada 25 untuk ujian tengah semesternya seperti itu. Tugas kedua nanti sama yaitu ada soal 10. Nanti ujian akhirnya ditambah dengan yaitu 15 lagi sehingga totalnya 25. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan tugas 1 betul, insya Allah ujian tengah semester juga akan dapatkan nilai bagus. Begitu juga di tugas yang kedua dikerjakan dapat nilai bagus.
ujian akhir juga dapat itu kan soalnya sama seperti itu. Nah ini harapannya adalah seperti ini. Ini untuk evaluasi pembelajarannya adalah seperti ini. Dan waktunya juga cukup panjang seperti itu. Sebetulnya kriteria nilai yang sudah ditetapkan itu adalah seperti ini. Jadi nilai itu di S1 itu bentuknya memang seperti ini, yaitu kriteria nilainya A sama AB. A itu di atas 86 sampai dengan 100 itu A, 77 sampai 85 itu AB, 72 sampai 76 B, 66 sampai dengan 71 BC, 60 sampai 65 itu C, 50 sampai 59 D, di bawah 50 itu adalah remedi. Sebetulnya adalah untuk S1 bentuknya seperti ini. Tapi hampir kebanyakan mahasiswa Stekom ketika dapat nilai jelek itu langsung menanyakan ke dosennya kenapa nama nilai saya jelek seperti itu. Nilainya seolah-olah ada di dua tempat ini, yaitu A sama AB. Ini untuk nilai A sama AB itu hanya sebetulnya hanya di kelas disertasi di S3 seperti itu. Kalau S3 memang nilainya hanya ada dua, A dan AB. Kalau di S2 ya minimal B seperti itu. B, AB, A. Kebanyakan ya nilainya adalah AB sama A seperti itu. Kalau S1 memang masih ada nilai C seperti itu, masih ada, BC masih ada. Pertemuannya saya kira sama dengan yang lain ya, 1 sampai dengan 7 kita ada materi, pertemuan 8 nanti ujian tengah semester, 9 sampai 15 materi lagi, 16 ujian akhir semester, presensi kehadiran, ya kalau kurang dari 50 itu ya remedi ya, itu by system ya, kurang dari 50 itu remedi, itu by system. Ini yang lama ini ya. Kalau presensi kehadiran minimal 75 dulu secara offline. Kalau yang sekarang itu Anda itu presensinya kurang dari 50%, otomatis nilainya R. Itu karena by system. Artinya apa? Dosen-dosen tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ sudah otomatis dapat terkunci nilainya, itu nilainya adalah R yang presensinya kurang dari 50%. Tapi kalau presensi kurang dari 50% itu ya itu ya waktunya panjang. Anda hari ini jam ini tidak bisa melakukan presensi, nanti malam kan masih bisa. Presensi batas waktunya jam 23.59 menit, jam 11 malam. Kan waktunya panjang dari pagi sampai itu. Oke, sebelum saya lanjut ke analisa dan perancangan sistem informasi pada pertemuan yang pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Sebelum saya lanjut ke materi yang pertama, itu tadi kontrak kuliah saya mengenai analisa dan perancangan sistem informasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Monggo Mas Muhammad Fauzian kalau mau ditanyakan silahkan. Atau Givi, monggo silahkan. Arlin, Ardi, Raihan, Muhammad Iqbal, silahkan. Oke, dari Janet, apakah kuliahnya lewat Zoom dan tidak direkam, Pak? Kuliahnya lewat Zoom tapi direkam lokal. Kalau direkam lewat online, kalau jaringannya kuat tidak masalah. Tadi saya coba kok jaringannya nggak connect ke sana, sehingga saya mengambil kesimpulan saya rekam seperti itu ya. Saya rekam lewat lokal. Jadi nanti tetap ada di YouTube-nya ya, YouTube-nya tetap ada karena sementara saya rekam lewat lokal. Karena untuk merekam ini butuh jaringan yang kuat seperti itu. Tadi saya coba dengan menggunakan YouTube, saya rekam kok tidak jalan, makanya saya ambil kesimpulan ya udah saya rekam lokal dulu. Biasanya juga lancar ini, cuma hari ini kok nggak lancar, kenapa saya tidak tahu ini ya. Nah, ini jaringannya mungkin kurang connect-nya kurang kuat. Maka saya rekam di lokal, habis ini baru saya upload di jaringannya seperti itu. Gitu Mbak, jadi tetap saya rekam di ini ya, tetap ya, nanti Anda bisa melakukan presensi. Kalau tidak saya rekam nanti Anda bisa tidak melakukan presensi seperti itu. Oke, ada lagi selain Janet ya, selain Mbak Janet ada lagi yang bertanyakan? Monggo. Silahkan yang lain, monggo kalau sebelum saya lanjut. Dari yang pertama, Mas Ardi, ada yang tanyakan? Arlin. Ya, oke, baik, terima kasih Mas Ardi. Arlin, ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, oke, terima kasih. Aura Bagas Tiawan, ada yang tanyakan? Aura Bagas? Ada. Aurel?
Aurel Cahaya Bintang, ada yang bertanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, oke. Elsa, Mbak Elsa, ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Tidak Ya, ada. oke. Mas, berikutnya Fadli. Oke, Mas Givi ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, oke, terima kasih. Mbak Indah Stianingrum? Mbak Janet, ada yang tanyakan? Tadi sudah menanyakan Mbak Janet ya. Mas Muhammad Fauzian mungkin ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Ya, oke, terima kasih. Muhammad Iqbal, ada yang tanyakan? Monggo, Mbak Nadia Rahma. Novinda ada atau Rangga? Tidak ada, Pak. Rangga ada yang tanyakan? Mas Rizal? Salsabila baru bergabung ya. Monggo, kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke. Saya share lagi. Oke. Tadi itu permulaannya kontrak kuliahnya mengenai pelajaran analisa dan perancangan sistem informasi. Nanti PPT-nya saya kirim di grup saja ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan sistem? Kita akan berbicara mengenai analisa dan perancangan sebuah sistem. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem. Makanya kalau kita mau berbicara segala sesuatunya, kita harus tahu dulu artinya atau paham dulu mengenai definisinya dulu. Kalau kita mau berbicara tetapi tidak paham tentang definisinya, tidak tahu tentang artinya, akan jadi masalah seperti itu. Nanti akan keluar dari jalur yang telah ditetapkan seperti itu. Nah, konsep dasar daripada sebuah sistem. Jadi menurut Gordon B. Davis, apa yang dimaksud dengan sebuah sistem? Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, yang beroperasi bersama-sama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sebuah sistem. Jadi sistem itu merupakan bagian-bagian yang terkait satu sama lain melakukan operasi bersama-sama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud seperti itu. Itu yang dimaksud sistem menurut Gordon B. Davis. Menurut Raymond McLeod, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Jadi sebuah sistem itu ada bagian-bagian yang lain, ada pendukungnya seperti itu atau ada subnya seperti itu. Ya, yang berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu seperti itu. Gampangnya kayak gini. Nah, analoginya kayak gini. Anda tahu sepeda ya? Sepeda ontel itu loh. Ya, tahu ya sepeda ontel ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sepeda, itu ya berbicara secara utuh gitu loh. Ya, berbicara secara utuh. Bahwa sebuah sepeda itu ya ada stangnya seperti itu. Sebuah sepeda itu ya ada kerangkanya itu, kerangka sepeda itu ya. Nah, sebuah sepeda itu ya ada pedalnya gitu ya, untuk mengkayuh situ ya. Sebuah sepeda tentu ada yang namanya rodanya seperti itu ya. Sebuah sepeda tentunya ada gearnya, ada rantainya. Lah, ada stang, ada saddle, ada ada roda, ada gear, ada rantai, ada kerangkanya tadi. Itu semua disebut dengan komponen-komponen atau bagian-bagian daripada sebuah sistem sepeda. Nah, kalau mereka disatukan ya, mereka saling terkait antara satu sama lain sehingga bentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Sehingga kalau dari komponen-komponen ada stang, pedal, gear, rantai tadi ya, ada roda tadi gitu, ada pengkayuh tadi ya. Nah, itu dihubungkan jadi satu, maka jadilah sebuah sepeda. Itulah sebuah sistem. Jadi sistem ini juga bisa besar, juga bisa kecil tergantung daripada sebuah apa ini ya? Mas apa Mbak Wida itu dimatikan dulu ya? Oke, terima kasih Mbak atau Mas Wida. Oke, itu yang dimaksud dengan sistem tadi ya. Terus berikutnya. Nah, pendekatan sistem. Ada yang pendekatan sistem itu menekankan kepada proseduralnya, ada yang pendekatan sistem menekankan pada komponennya. Jadi sistem pendekatan secara prosedural dan sistem pendekatan secara komponennya seperti itu. Kalau pendekatan secara prosedural di sini adalah kumpulan prosedur. Prosedur itu aturan ya. Jadi prosedur itu ya namanya aturan atau tata tertib itu disebut dengan prosedurnya. Prosedur di dalam prosedur di dalam apa? Prosedur atau SOP di situ ya.
Nah, prosedur atau langkah kerja yang membentuk suatu pola kerja yang memiliki tujuan tertentu. Prosedur untuk menggunakan ini atau prosedur untuk penanganan ini itu namanya ada aturan-aturan yang ada di situ. Pendekatan yang menekankan kepada prosedural atau aturan atau tatanan di situ ya, atau pola kerjanya di situ. Yang kedua adalah pendekatan secara komponen. Jadi kumpulan daripada komponen-komponen atau elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi suatu sistem itu ada beberapa komponen atau komponen itu istilahnya bagian-bagian seperti itu ya. Saya katakan tadi bagian daripada sepeda itu tadi ya. Ada pedal, ada rantai, ada roda tadi itu bagian daripada sebuah sepeda atau komponen-komponen daripada sebuah sepeda. Kalau disatukan menjadi yang namanya adalah sepeda. Jadi kalau Anda punya roda saja tidak bisa dikatakan sepeda. Anda punya rantai atau punya gear itu bukan sepeda seperti itu. Ya. Sepeda kalau kerangkanya saja itu ya juga bukan sepeda, itu kerangka sepeda. Belum ya, kalau belum ada rodanya, belum ada gearnya ya belum seperti itu. Itu disebut dengan pendekatan secara komponen atau bagian-bagiannya seperti itu. Pengertian prosedur, apa yang dimaksud dengan prosedur? Prosedur adalah rangkaian operasi klerikal. Jadi prosedur ini operasi klerikal itu tulis menulis administrasi. Kalau zaman sekarang itu model zaman dulu itu namanya klerikal ya, istilahnya seperti itu. Prosedur adalah rangkaian operasi administrasi atau klerikal tulis menulis yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi bisnis yang terjadi serta untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Kalau Anda belum paham seperti ini, contohnya seperti ini ya, contoh prosedur klerikal tulis menulis ini. Dari sini ada yang pernah ngurus secara SIM, ngurus ya SIM ya. Ya. Surat izin mengemudi itu loh, ada SIM ya. Nah, itu. Anda kalau pernah ngurus SIM kecuali Anda titip ya beda lagi. Kalau Anda pernah ngurus SIM di situ ya, mulainya di situ ada namanya dari tahapan 1, tahapan kedua, tahapan ketiga. Anda masuk ke loket yang pertama. Loket pertama apa? Melakukan pembayaran, ini notanya sudah selesai. Kalau sudah masuk ke loket yang kedua. Ini loket yang kedua kan ditangani beberapa orang. Dari loket pertama itu ada orang ya. Terus ditangani ini, terus dimasukkan ke loket yang kedua. Ini ditangani oleh orang lagi. Masuk ke loket yang ketiga, loket yang keempat, loket yang kelima sampai yang selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk beberapa ini yang melibatkan beberapa orang. Jadi ada di loket 1 tadi ada orangnya, loket kedua ada orangnya. Ya lebih dari 1 tergantung daripada bentuk urut-urutannya seperti itu tadi. Bisa saja dari departemen yang berbeda-beda. Ya, digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam supaya semuanya dalam bentuk sama seperti itu. Mulai dari awal sampai akhir nanti keluarnya akan sama seperti itu. Dari transaksi bisnis atau hal yang lain yang terjadi untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu yaitu proses pembuatan SIM. Nah, itu bentuknya adalah seperti itu prosedurnya. Kalau Anda yang pernah mengurus seperti itu paham. Paling tidak Anda kalau ngurus KTP di daerah Demak gitu ya, Demak atau di beberapa kabupaten, ya pertama kita datang ke tempatnya Pak RT minta surat pengantar. Setelah ditandatangani surat pengantar, ada kertasnya dari Pak RT, masuk ke RW-nya, minta pengesahan atau cap dari tempat RW. Setelah itu baru datang ke kelurahan. Nah, itu kan melibatkan banyak orang. Yaitu prosedurnya adalah seperti itu, namanya adalah urut-urutan di dalam proses pembuatan KTP, mulai dari ya si pembuat ini mulai dari berkunjung ke RT, ke RW, ke kelurahan, nanti kalau sudah ke kecamatan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan prosedur itu adalah seperti itu. Arti yang lain dari urutan kegiatan digunakan untuk menjelaskan apa ya, apa yang dimaksud dengan itu tadi ya. Terus yang harus dikerjakan, apa yang harus dikerjakan? Oh, ketika seorang pembuat SIM apa yang dikerjakan? Datang ke tempatnya Pak RT. Siapa? Ya tempatnya Pak RT tadi. Yang mengerjakannya kapan? Ya terserah Anda waktunya dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oh, langkahnya demi langkahnya seperti ini. Ya, Anda datang terus dikerjakan urutannya seperti itu tadi namanya prosedurnya. Siapa yang akan mengerjakan ya terserah Anda seperti itu. Yang tentunya Anda sendiri bisa mengerjakan atau orang lain seperti itu. Nah, subsistem ya. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut dengan subsistem. Ya, subsistem. Sistem yang berada dalam sebuah sistem kita sebut dengan subsistem. Sebuah sistem umumnya tersusun atas sejumlah sistem yang lebih kecil atau subsistem-subsistem. Maksudnya begini. Contoh di kampus.
ada yang namanya sistem informasi akademik atau sistem informasi manajemen sekolah. Nah, di dalam sistem manajemen sekolah atau sistem informasi akademik ada bagian-bagiannya saja, ada bagian-bagiannya atau subsistemnya. Di sistem informasi akademik ada yang namanya sistem presensi. Ya, sistem presensi itu untuk mencatat kehadiran siswa, presensi. Di dalam sistem presensi ada yang namanya sistem nilai, yaitu penilaian untuk menilai, yaitu itu. Di dalam sistem informasi akademik ada sistem informasi penjadwalan. Nah, itu yang disebut dengan subsistem, bagian daripada sistem yang lebih besar. Nah, seperti itu, bagian sistem dari yang lebih besar. Semua akan bentuknya adalah seperti itu. Ya, sistemnya jadi kita berbicara mengenai sistem itu, sistemnya di tingkat mana? Ya, apakah kita di tengah, di atas, atau di bawah? Kalau yang di atasnya itu nanti kita kenal dengan nama suprasistem, yang di bawahnya kita sebut dengan subsistem. Jadi subsistem masih memiliki bagian atau memiliki komponen yang kita sebut dengan subsistem. Nah, supersistem atau suprasistem. Jadi suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih besar itu adalah supersistem atau suprasistem. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem formasi. Sistem formasinya berada di mana seperti tadi sistem formasi akademik. Oh, sistem formasi akademiknya ada, yaitu di dalamnya ada sistem presensi, ada sistem tadi penjadwalan, ada sistem nilai. Nah, sistem formasi akademik ini merupakan bagian daripada sistem informasi kampus. Ya, jadi bagian yang lebih tinggi apa? Ya sistem informasi manajemen kampus seperti itu secara keseluruhan. Nanti di sana ada kepegawaian, ada perpustakaan, ada sistem-sistem pembelajaran, learning management system, atau sistem-sistem yang lebih besar lagi seperti itu. Ya, bagian-bagiannya dikumpulkan jadi satu, itulah yang disebut dengan suprasistem. Nah, penggambarannya seperti ini. Jadi kalau Anda itu berada di sini, di dalam suatu provinsi, kita berjalan di sini, Anda posisi sistem itu berada di sini, di provinsi, ya, sistem ini. Sistem informasi kependudukan Provinsi Jawa Tengah, bahwa ini seperti itu. Sistem informasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, yang lebih tinggi daripada provinsi apa? Ya pemerintah pusat, itu disebut dengan supersistem. Nah, di bawahnya provinsi disebut dengan kabupaten, yaitu disebut dengan subsistem. Di bawahnya kabupaten disebut dengan subsistem, ya, sub dari subsistem, yaitu tingkat kecamatan. Lebih kecil lagi, yaitu adalah di tingkat kelurahan, lebih kecil lagi di tingkat RW, lebih kecil lagi di tingkat RT, lebih kecil lagi di tingkat yaitu kakak atau keluarga. Nah, kita ini sebetulnya juga bagian daripada sebuah sistem formasi kependudukan dunia. Yang lebih tinggi dari ini, super sistem ini, di tingkat regional atau tingkat ASEAN, atau mungkin di tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu internasional. Paham ya di sini ya? Jadi kalau kita berbicara sistemnya itu ada di tingkat pusat, ya sistemnya ada di tingkat pusat, ya subsistemnya provinsi, sub dari subsistem provinsinya adalah kabupaten, subnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara sistemnya itu di kabupaten, boleh sistem formasi kependudukan di kabupaten A, maka subsistemnya adalah yaitu apa? Yaitu di kecamatan tadi. Nah, super sistemnya di mana? Ya di provinsi. Super dari super sistemnya dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, ini penggambarannya seperti ini ya. Kalau posisi kita berada di sistem itu berada di sini, yang lebih kecil dari sistem dihubungkan dengan subsistem, lebih kecilnya lagi sub dari subsistem, lebih kecil lagi sub dari subsistem lagi, turunannya seperti itu. Di atasnya sistem kita kenal dengan nama super sistem, di atasnya lagi kita kenal dengan nama super dari super sistem seperti itu. Ciri-ciri dari sebuah sistem. Jadi sebuah sistem itu memiliki ciri, tidak semuanya langsung ada sistem itu tidak, tapi ada ciri-cirinya. Apa? Setiap sistem mempunyai tujuan. Jadi ketika kita membangun sebuah sistem pasti memiliki apa? Tujuan seperti itu. Pasti ada tujuannya seperti itu ya, ada tujuannya. Setiap sistem mempunyai batas atau boundaries yang memisahkan dari lingkungannya. Tadi kita berbicara mengenai sistem kependudukan di provinsi A. Berarti di situ tidak membahas sistem kependudukan di provinsi yang lain, atau tidak membahas mengenai sistem penggajian atau sistem pajak seperti itu, tidak. Ya, seperti itu. Jadi setiap sistem mempunyai batas. Jadi batasnya apa? Ini sistem formasi mengenai nilai, ya sudah sistem formasi akademik yang berkaitan dengan nilai.
tidak ada hubungannya dengan perpustakaan. Itu batasnya. Ini hanya membahas masalah nilai saja. Ini membahas tentang perpustakaan saja. Ini membahas tentang penggajian saja. Itu disebut dengan boundary atau batasnya supaya jelas bahwa sistem yang kita bangun adalah mengenai sistem perpustakaan yang hanya membahas ruang lingkup yang ada di perpustakaan. Sistem penggajian ya berarti hanya membahas di penggajian pada sebuah perusahaan atau sebuah instansi tertentu. Walau sistem itu mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya. Ya, tidak termata-mata terus ini tertutup, tidak. Tetapi kan ada kaitannya bahwa sistem informasi perpustakaan atau sistem informasi penggajian itu kan kaitannya dengan sistem yaitu presensi. Karena apa? Gaji itu didapat dari yaitu informasi dari presensi. Jadi kalau karyawan masuk berdasarkan presensi yang ada, itu maka betulnya seperti itu. Mohon maaf ini saya cas dulu ya, baterai saya, laptop saya mau habis nih, saya tak cas dulu sebentar, tak ambil chargernya dulu. Oke, kembali ke ini ya. Sudah saya charge ternyata habis baterainya. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang biasa pula disebut dengan bagian, unsur, atau komponen. Itu tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa sebuah sistem itu memiliki bagian ya atau yang lebih kecil bisa disebut dengan bagian, unsur, atau komponen. Ya atau subsistem seperti itu. Kalau yang di sub itu kan di dalam. Kalau supra ya di atasnya atau super seperti ya. Ciri-ciri daripada sebuah sistem. Jadi, walau sistem itu terdiri dari beberapa bagian ya, terdiri dari bagian atau unsur seperti itu ya, atau komponen, tidak berarti bahwa sistem itu merupakan sekedar kumpulan dari bagian atau unsur-unsur atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau mempunyai sifat bersaat dan dalam lingkungan ya. Jadi di situ ada keterangannya bahwa dalam suatu sistem itu adalah seperti itu ya. Jadi bukan serta merta terus itu tidak, tetapi ini tak besarkan dulu ya. Ciri-ciri sistemnya. Terdapat saling berhubungan dan saling tergantungan baik dalam intern maupun sistem maupun antar sistem dengan lingkungannya. Artinya begini, kalau kita mau berbicara mengenai sistem informasi kependudukan di Kabupaten A, umpamanya seperti itu, otomatis kita akan berbicara mengenai subsistemnya, yaitu sistem informasi kependudukan di tingkat kecamatan. Kalau pada tingkat kecamatan tidak ada, maka sistem informasi kependudukan di tingkat kabupaten ini ya tidak akan berjalan seperti itu. Maka saling terkait itu. Nah, sistem informasi di tingkat kecamatan itu juga menunggu informasi dari sistem informasi di tingkat kelurahan. Kelurahan juga menunggu informasi dari tingkat kelurahan dari tingkat yaitu dari kecamatan, kelurahan, terus di tingkat RW seperti itu. Kalau di tingkat RW, ya nunggu informasi dari tingkat RT. Kan tidak mungkin langsung sebuah sistem bisa deteksi secara sendiri dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Maka tergantung dari satu yang lain atau sistem yang ada di dalamnya tersebut. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu, maka sistem sering disebut sebagai prosesor, ya, prosesor atau transformasi. Di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan terjadinya umpan balik. Artinya begini, kita berbicara mengenai sistem. Jadi sistem itu ya mulai dari masukan yang kita kenal dengan nama input, terus ada proses, setelah diproses nanti ada yang namanya output dikeluarkan. Nah, hasil prosesnya itu apa? Seperti itu. Ya dari masukan, ya seperti itu. Ya masukannya apa? Oh ini nanti diproses. Ya setelah diproses terus outputnya apa? Seperti Anda masuk ke dalam itu pendaftaran, melakukan pendaftaran itu termasuk input dalam sebuah perguruan tinggi, yaitu berarti proses itu ya, proses pendaftaran mahasiswa. Setelah itu proses apa? Yaitu proses pembelajaran di kampus. Setelah itu Anda mendapatkan yaitu ijazah. Nah, itu disebut dengan outputnya seperti itu keluarannya. Nah, ijazahnya terserah nanti Anda akan bekerja di mana, itu tergantung daripada masing-masing orang seperti itu.
Itu yang dimaksud dengan sebuah ada input, ada proses maupun ada outputnya. Seperti kayak kita belajar logika algoritma itu loh. Jika kita inputkan yaitu panjangnya sekian, terus kita inputkan lebarnya sekian, maka nanti kita proses panjang kali lebar. Setelah diproses yaitu panjangnya berapa, lebarnya berapa, maka akan dikeluarkan yaitu outputnya. Oh sekian, 4 kali 5 yaitu inputnya dalam panjangnya 5, lebarnya adalah 4. Setelah itu diproses, yaitu prosesnya apa? Perkalian antara 4 kali 5, outputnya apa? Yaitu hasilnya tadi, yaitu 20, seperti itu. Karena adanya mekanisme kontrol itu, maka sistem punya kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau keadaan secara otomatis dengan sendirinya. Ini kalau sistem yang lebih bagus lagi, sudah memiliki, ya sudah bisa mengatur dirinya sendiri dan menyesuaikan dengan lingkungan atau keadaan lingkungan secara otomatis seperti itu. Sistem pengendalian atau sistem apa itu biasanya sudah ada otomatis sistem suhu seperti itu, suhu ruangan, dia akan menyesuaikan dengan suhu yang ada di situ. Sensor. Tujuan daripada suatu sistem yang dibuat tentunya memiliki maksud tertentu. Jadi kalau sebuah sistem dibangun kok tidak memiliki maksud itu kan tidak mungkin. Pasti sistem dibuat untuk mencapai suatu tujuan atau goal atau sasaran seperti itu. Agar operasi sistem mempunyai arti atau berguna. Nah kalau tidak memiliki tujuan atau ini ya tentunya tidak akan ada artinya seperti itu. Anda kuliah pasti mempunyai tujuan. Tujuannya kepengen apa? Yang pertama itu menjadi seorang sarjana. Setelah menjadi seorang sarjana gimana? Oh saya akan mencari kerjaan. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Seperti itu. Itu kan pasti ada tujuannya. Kalau kuliah kalau tidak ada tujuan kan tidak mungkin seperti itu. Andanya kuliah tidak memiliki tujuan. Tidak. Itu tidak mungkin ya seperti itu. Walaupun tujuannya antara satu dengan yang lain juga akan berbeda-beda seperti itu. Sasaran akan menentukan input yang diperlakukan ya, serta output yang diharapkan untuk memenuhi sasaran atau tujuan tersebut. Jadi sasaran itu tergantung daripada inputnya nanti. Nah, ini keluaran juga seperti itu. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Jadi sasaran yang tidak dicapai hari ini apa itu istilahnya jangka pendek dan jangka panjang seperti itu. Itu yang disebut dengan tujuan untuk jangka panjang maupun tujuan untuk jangka pendeknya atau dalam arti yang lebih luas atau dalam arti yang lebih sempit seperti itu. Tiga tujuan utama yang berhubungan dengan sistem informasi ya. Tiga tujuan utama yang berhubungan dengan sistem informasi untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Jadi dengan adanya sistem informasi otomatis akan mendukung pengurusan manajemen. Jadi manajemennya akan jadi lebih bagus. Karena sudah sistem di kampus itu sudah ada apa di suatu instansi atau pemerintahan atau apa saja di suatu perusahaan seperti itu ya. Itu sudah ada sistem informasinya berarti sudah ada fungsi kepengurusan atau manajemen. Entah itu sistem informasinya berbasis komputer ataupun masih dalam bentuk manual seperti itu. Tanpa adanya sebuah sistem maka tidak akan mendukung di dalam fungsi kepengurusan manajemen. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam suatu sistem tersebut kan begitu. Apa fungsinya dan apa kerjaannya nanti kan bingung. Tidak ada pemimpinnya semuanya bebas seperti itulah. Nanti yang tidak ada yang ngatur terus bagaimana tidak ada yang memanage. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen ya. Dengan ada sistem informasi ini, informasi apa yang didapatkan si A, si B, si C atau mendapatkan informasi apa, nah maka bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Berikutnya adalah untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Jadi untuk mendukung operasi kegiatan suatu perusahaan itu supaya bisa menjadi lebih efisien, lebih efektif, lebih bagus lagi, lebih baik lagi seperti itu. Ya contoh seperti ini secara lebih spesifik. Tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani. Tentu, ya, sistem informasi dari perbankan, sistem informasi pasar atau swalayan dengan sistem informasi kampus tentu akan berbeda. Ya, kalau kampus, ya punya yang namanya mahasiswa. Kalau bank itu disebut dengan nasabah. Kalau pasar swalayan kita sebut dengan pelanggan seperti itu. Apa yang dikelola di kampus? Ya tentunya adalah mahasiswa tadi yang berkaitan dengan nilai, proses kuliah atau proses pembelajaran. Di bank tentunya adalah proses simpan pinjam, ada yang menabung seperti itu ya, ada yang menabung, ada yang meminjam, ada yang mengembalikan. Nah, itu prosesnya adalah seperti itu. Pasar swalayan ya berkaitan dengan jual beli. Tentunya sistemnya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin sama lah seperti itu. Bank kok ngurusi tentang perkuliahan kan tidak ada seperti itu. Bank yang berkaitan dengan nasabah. Nasabah hubungannya dengan apa simpan pinjam di sini. Pasar swalayan berhubungan dengan jual beli.
Nah, kampus atau sekolah berhubungan dengan proses pembelajaran. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada silakan, mau ditanyakan silakan. Saya aktifkan di chatnya kalau ada yang mau tanyakan. Monggo, saya tak tinggal minum sebentar. Monggo, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, ada yang mau tanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut yaitu karakteristik daripada sebuah sistem. Masih banyak ya. Pertemuan pertama agak panjang nih. Jadi sebuah sistem betulnya adalah seperti ini ya. Ini ada sebuah sistem, itu berada di warna yang apa ini? Ya kayak merah muda tetapi tidak terlalu pink sekali ini. Ini ada inputnya, ada proses, ada outputnya. Inilah sebuah sistem. Ya, sebuah sistem yang berada di sini. Ada input, ada proses, ada output. Nah, sebuah sistem itu ada disebut dengan subsistemnya di sini. Ini subsistemnya. Ini bentuknya seperti itu. Di dalam sebuah sistem ada yang namanya batasan sistemnya. Sebuah sistem ada penghubung antara A dengan D, dengan A dengan B, itu ada penghubung, garis penghubungnya. Ini lingkungan internal, itu di dalamnya, yaitu di dalam satu sistem tadi ya. Dan di sini ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternalnya seperti itu. Sebuah perusahaan itu punya aturan sistem tersendiri-sendiri, seperti itu. Punya aturan sendiri. Jadi ini disebut dengan internalnya. Ada aturan sendiri antara perusahaan A dengan perusahaan B, tentu aturannya akan berbeda. Seperti itu. Itu yang disebut dengan sistem internalnya seperti itu. Tapi eksternalnya tetap ada yang ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu bahwa untuk penggajian ditetapkan bahwa UMR adalah sekian. Maka semua perusahaan harus tunduk pada aturan yang ada di eksternal, dipengaruhi oleh lingkungan luarnya ini tadi, yaitu bahwa penggajian adalah minimalnya adalah sekian, seperti itu. Walaupun di dalam perusahaan antara satu perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan C, antara perusahaan satu dengan yang lain itu di dalamnya berbeda-beda, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal di sini. Ada internalnya sendiri seperti itu. Dan sistem ada outputnya disebut dengan sasaran atau tujuan untuk jangka pendeknya maupun jangka panjang, atau dalam arti luas maupun dalam arti sempit seperti itu. Komponen, yaitu bagian-bagian yang saling terkait itu tadi disebut dengan komponen. Tadi depan sudah saya jelaskan secara panjang lebar mengenai komponen ini. Terus batasan, tadi sebuah sistem memiliki batasan ya. Tadi kalau kita berbicara mengenai sistem informasi kependudukan di provinsi A, maka ya batasnya adalah hanya khusus di provinsi A, bukan di provinsi B. Jadi provinsi B tidak masuk, atau provinsi C dan provinsi D tidak masuk. Itu disebut dengan batas. Nah, batasnya di sini adalah sistem informasi kependudukan tidak menyangkut tentang yaitu penggajian maupun sistem informasi yang lainnya seperti itu. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Aturan atau peraturan pemerintah atau kebijakan, atau istilahnya disebut dengan politik di dalam suatu pemerintahan seperti itu, atau politik dalam suatu negara, sistem dalam suatu negara itu juga akan banyak mempengaruhi seperti itu. Nah, lingkungan luar ini tentunya dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan, tergantung daripada sistem yang ada. Jadi ada yang menguntungkan ya, dari luar itu ya, ada juga yang merugikan seperti itu. Penghubung ini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari subsistem ke subsistem lainnya seperti itu. Masukan ya, ada masukan. Segala satu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Ini diberikan masukan. Ya, masukannya dapat berupa apa saja ya. Contoh di sini tampak secara fisik maupun tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bagian bahan mentah. Ya, bahan mentah seperti kalau kita membuat kursi ya, bahan mentahnya apa? Ada kayu, setelah dipotong-potong nanti diproses jadilah sebuah furniture seperti itu ya. Contoh-contoh saja. Masukan, ada proses ya. Proses itu mengolah dari input menjadi output, itu disebut dengan proses. Bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan seperti ya mengolah gitu ya, meringkas data itu termasuk juga proses juga, melakukan perhitungan, mengurutkan data itu termasuk juga suatu proses seperti itu. Keluaran merupakan hasil daripada sebuah proses ya. Prosesnya seperti kita makan ya, makan itu merupakan sebuah inputan,
Terus setelah kita proses di pencernaan, setelah itu ada outputnya seperti itu, keluaran. Merupakan hasil daripada sebuah proses ketika kita makan terus seperti itu kan ada proses keluarannya. Kalau tidak ada kan jadi masalah seperti itu ya. Pada sistem informasi keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan dan sebagainya. Ini dalam suatu sistem ya, mekanisme sistem ada yang namanya umpan balik ya. Kita sering kadang menanyakan umpan balik, ada masukan, proses maupun keluaran. Dan di sini ada mekanisme yang kita sebut dengan umpan baliknya seperti itu. Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Maksudnya apa? Pada sistem informasi umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakai. Program yang salah kita perbaiki. Program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Itu namanya adalah umpan baliknya. Terakhir adalah sistem pengendalian. Umpan baliknya. Jadi umpan pengendalian ini terdiri dari macam-macam ya. Ada 3 atau 4 di situ ya. Suatu karakteristik atau kondisi yang dikendalikan atau diukur dari keluarannya. Jadi umpan balik ya. Saya sebut dengan umpan balik. Suatu sensor yang mengukur karakteristik atau kondisi tersebut. Jadi disebut dengan umpan baliknya. Suatu unit pengendalian atau kontrol yang membandingkan hasil ukuran sensor dengan suatu standar itu disebut dengan umpan balik. Kayak mahasiswa itu bukan umpan balik ya. Suatu unit pengatur atau yang menghasilkan tindakan penyelesaian untuk masukkan proses selanjutnya itu disebut dengan umpan balik. Proses umpan maju disebut juga positive feedback. Positive feedback ini mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil balik yang positif. Supaya keluaran dapat dihasilkan umpan balik yang positif, maka pengendalian tidak boleh diukur dari keluarannya, tetapi diukur dan dikendalikan dari prosesnya. Ya contoh Anda kuliah gitu ya. Contoh Anda kuliah gitu ya. Anda kuliah, kalau diukur dari apa itu umpan baliknya, nah itu akan jadi masalah. Umpan balik itu biasanya untuk barang seperti itu ya. Umpan balik seperti barang. Kalau Anda itu harus dikendalikan dari sini disebut dengan proses umpan maju. Kalau mahasiswa hanya dilihat dari feedbacknya kan jadi masalah. Karena mahasiswa kalau sudah terlanjur keluar nilai IPK-nya adalah 2,0, apa harus kembalikan lagi? Kan seperti itu. Maka ketika mahasiswa itu belajar dititipkan pada suatu itu Anda sedang melakukan tugas belajar, maka prosesnya dikendalikan. Halo, semester ini Anda dapat IPK berapa? 3,0. Oke, baik, masih dalam posisi batas wajar. Semester berikutnya Anda dapatkan IPK berapa? Yaitu 3,2. Oh, masih bagus ya. Tapi semester berikutnya Anda dapatkan berapa? IP 2,5. Di warning seperti itu. Berarti Anda sudah lepas, minimal itu adalah IPK-nya 3. Maka ketika Anda sudah diproses seperti itu. Jangan sampai nanti ketika Anda lulus IPK-nya sudah terlanjur yaitu hanya 2,6. Padahal suatu perusahaan yang mengirimkan institusi yang mengenakan harus mendapatkan IPK minimal 3. Ini adalah yang disebut dengan mengukur dan diprosesnya seperti itu. Sama proses terjadi dalam satu sistem ya, ini tadi dilakukan pengamatan dan cepat-cepat diatasi bila mungkin terjadi penyimpangan sebelum terlanjur fatal pada keluarannya seperti itu. Umpan pencegahan, pengendalian pencegahan digunakan untuk mencegah terjadi suatu masalah dalam pencapaian sebuah tujuan. Pengendalian pencegahan mencoba untuk mengendalikan sistem di muka sebuah proses dimulai dengan mencegah hal yang merugikan untuk masuk ke dalam sistem. Contohnya tadi adanya password kalau biasa umumnya seperti itu ya, supaya dicegah kalau orang tidak punya hak jangan sampai masuk seperti itu. Kayak tadi Anda tadi sudah ada syaratnya. Kalau biasanya umpan pencegahan itu adalah syarat-syarat seperti itu ya. Kalau syarat untuk melakukan ini harus ini yang dicegah di depan. Pengendalian pencegahan ini akan berjalan dengan efektif apabila fungsi dan prosedur menjalankan sesuai dengan perannya. Ya syarat-syaratnya itu kalau terpenuhi semuanya berjalan dengan baik ya semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi kalau personalnya tidak dijalankan ya sama saja. Bentuk pengendaliannya di sini ada input disebut dengan pengendalian umpan depan ya. Pengendalian untuk proses ini dibentuk dengan pengendalian jalan ya, kita memecahkan masalah pada saat terjadi. Output pengendalian umpan balik memecahkan masalah setelah terjadi. Kesimpulan atau penutup yang kita bisa pelajari untuk hari ini, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Prosedur adalah urutan kegiatan digunakan untuk menjelaskan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut dengan subsistem, yang lebih besar daripada sistem disebut dengan suprasistem. Ini ringkasannya. Tujuan umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
Oke, terima kasih banyak. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan. Untuk pembelajaran hari ini sudah saya simpulkan atau kesimpulan yang bisa kita petik hari ini adalah itu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan monggo.